Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, ketua kelas sudah tolong baca. Baik, kita cek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Ada yang hadir? Ada semua, Bu. Ada semua. Udah fokus? Udah? Udah fokus ya? Untuk kebersihan di mejanya udah bersih apa belum? Cek dulu. Bersih ya. Jadi bersih di belakang itu. Udah bersih? Akhirnya. Ini udah. Sudah bersih. Oh ya nggak tahu. Udah bersih? Udah? Nah, minggu kemarin kita sudah dapat alat penelitian dan juga sudah melaksanakan tugas yang ibu suruh, yaitu buat fit mapping. Jadi ibu suruh bawa ada bawa? Ada. Mapping. Ada? Di belakang. Jadi minggu kemarin kita sudah bahas tahap-tahap penelitian. Nah, ibu ingin mengkaji ulang konsep dari penelitian sosial. Ada yang masih ingat? Penelitian sosial. Ibu udah lama nggak ngambil nilai KSP. Siapa yang mau berpendapat penelitian sosial itu apa? Karel? Mengumpulkan fakta. Yang lain? Dua orang lagi? Memastikan suatu fakta. Apa? Memastikan suatu fakta. Penelitian sosial ada memastikan Suatu fakta. suatu fakta. Lebih lengkap lagi nggak ada? Tadi lah. Penelitian sosial adalah suatu pengumpulan semua masalah dan akhirnya kita akan menyelesaikan semua masalah tersebut. Oke, itu pendapat ketiga pendapat dari kaum kita. Jadi penelitian sosial ini adalah usaha kita untuk memperoleh kebenaran, mendapatkan kebenaran informasi dengan menggunakan berbagai metode. Karena metode dalam sosiologi
ya konsep atau pengertian dari penelitian sosial. Udah paham? Ada yang belum jelas? Hakim? Jelas. Mbak Hendra? Halo? Udah paham? Gitu. Baik. Iya. Ini penelitiannya. Nah, sebelum kita masuk presentasinya terkait proyek atau video penelitian yang kalian lakukan, Ibu jelaskan sedikit mengenai metode. Nanti setelah presentasi, kalian akan bisa menentukan dengan jelas metode apa yang kalian gunakan di laporan kemarin. Sebelumnya, kalian juga sudah kenal dengan metode kuanti dan kualitatif kan? Ya, karena sudah kita pelajari di beberapa sebelumnya. Namun kemarin metode yang kita pelajari ada metode dan sosiologi. Jadi banyak metode yang harus kita pelajari, tapi ibu juga fokuskan kepada dua metode ini. Ada yang tahu metode kuantitatif itu apa? Metode yang menggunakan angka. Menggunakan angka. Kalau kali yang mendeskripsikan atau menggambarkan. Ya. Kalau metode kuantitatif itu ditandai dengan angka. Jadi orang mengenal metode kuantitatif itu pasti dengan angka. Karena data yang dikumpulkan itu berupa angka. Contohnya seperti apa? Jumlah penduduk. Jumlah penduduk misalkan misalnya seperti ini. Contoh ya, di SMA Negeri 6 Pinci rata-rata siswanya itu malas kumpul. Alah, mana ada? Saya tahu ini. Nah, itu terpur. Jadi masalahnya itu adalah malas membaca. Nah, kalau kita menggunakan metode kuantitatif dalam kasus itu ditaruh di mana? Dengan itu. Nah, kita tahu masalahnya tadi malas membaca kan? Masalahnya apa? Malas membaca. Jadi, ketika ada masalah, berarti kita harus akan berupaya untuk mengatasi masalah tersebut. Masalahnya malas membaca. Nah, upaya yang kita lakukan apa? Apa? Membuat komplot? Masalahnya malas membaca. Jadi upaya yang kita lakukan untuk mengatasi masalah itu apa? Buat suatu acara atau satu bentuk. Cara untuk Pokoknya ya membuat itu menarik. membuat motivasi supaya anak itu menarik. Nah, atau kita lakukan penerapan pojok literasi. Ya. Kalian ada pojok literasi nggak? Misalkan kita lakukan upaya yang kita lakukan di sekolah ini untuk mengatasi masalah malas membaca tadi adalah menerapkan pojok literasi di setiap lokal. Nah, sebelum diterapkan hal tersebut, misalkan kita anggap saja rata-rata siswa di SMA Negeri 6 Pinci 20% yang malas membaca, 20% katanya. Setelah dilakukan upaya pojok literasi berkurang 10%. Jadi dengan data tersebut kita bisa menguji bahwa dengan dilakukan upaya pojok literasi penerapan pojok literasi tersebut dapat mengurangi masalah pada siswa yang malas membaca. Nah, seperti itu kuantitatif. Berarti dilihat dari angka yang dapat kita pahami dari penelitian yang kita peroleh. Itu salah satu contoh. Kalau kualitatif, apa tadi? Mendeskripsikan atau menggambarkan berarti dengan menggunakan kata-katanya. Di sini ada yang suka bikin tes tadi. Ketika kemarin musik atau siapa yang bisa bangun kata musik kan di situ kan. Jadi kalau orang yang suka mengarang-arang seperti itu, untungnya di metode kualitatif karena
Baik, teman-teman semua saksikan video penelitian sosial kami tentang Taurat. Ada yang tahu ini siapa? Dilo. Dia harusnya ada dekat. Kami juga pakai sebelah. Banyak yang jumlahnya lebih dari 3. 3 ya? Video. Oke, karena yang terakhir, jadi kita mengenali dulu kelompok 3. Ada yang ingin memberi tanggapan? Hasil dari penelitian kelompok 3. Kelompok 1. Sorry. Yang kedua, kelompok 3. Berikan tanggapannya. Komentarnya ya. Dari kelompok pertama kan kelompok. Sedangkan kami dari kelompok 2 ingin sedikit memberi komentar kepada kelompok pertama. Ya, yaitu kan tentang Taurat. Seharusnya lebih baik mengajari laki-laki, biasanya yang makan Taurat adalah Ya, itu komentar dari apa tadi? seharusnya yang diwajibkan itu ada ya. Yang lain ada yang memberi tanggapan apa ini sangat bagus. Itu kami kurang ngerti. Sebaiknya yang diwawancara lebih baik konteks. Nggak ada lagi yang ingin memberi tanggapan? Nggak ada ya? Jadi komentar untuk kelompok 1 sangat kreatif. Kalau kalian dulu ini ada sangat kreatif dari kelompok lain, ini yang paling kreatif. Saya suka kreativitasnya saya. Dan mau di situ bukan kemarin saya nggak memaksakan informannya itu harus bahasa Indonesia. Kalau misalkan dia bahasa Jepang kan kita bisa translate. Itu yang saya bilang. Itu nggak saya bilang kemarin. Jadi di situ jelas sekali kelihatan. Maka itu baca apa yang kalian tulis. Nggak apa-apa. Jadi itu ya. Dan untuk editannya sangat bagus, tapi salahnya itu di salahnya itu di pas template itu. Seharusnya kalau di YouTube itu dimiringkan, tidak dibikin berdiri. Jadi matching sama di
komentar dari itu sudah sangat bagus untuk kalian di masyarakat. Public speakingnya juga bagus, cuman ada cowok yang nggak mungkin nggak apa-apa, mungkin dia berkontribusi di luar. Jadi kristal. Terima kasih kamu. Silakan kembali kepada Baik, sekian hasil presentasi kami tentang penelitian sosial tentang tawuran. Mohon maaf jika terdapat banyak sekali kekurangan karena kesempurnaan itu adalah milik Allah. Kami tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sempurna, ada yang sempurna. Yang sempurna adalah Allah. Yang sempurna, kelompok dua. Oke, kelompok berapa tadi kelompok ini? Nomor dua. Berapa tadi? Kan dua yang datang. Kita komentar aja. Untuk kelompok dua, ada yang ingin bertanya? ada. Ini apa ya? Sudah kelompoknya, seharusnya ini untuk kalau itu horizontal. Kamu harus kita semua. Kalau kita sama dengan itu ya nih. Ini openingnya di sekolah. Jadi apa yang perlu kalian tanggapi? Ada ya, Serika? Dari kelompok berapa? Tiga. Apa komentar? Apa komentar topik mereka membahas tentang kemiskinan atau lebih baik kita akan juga orang yang terkait? Jadi Pak, bisa ya? Udah. Jadi anu lari. Anda tidak dapat merasakan kemiskinan, tapi yang lebih merasakan itu kan udah merasakan ya. Dulu. Tapi kalau misalnya itu kemiskinan, udah. Yang lain, yang lain ada apa juga? Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya memberikan tanggapan dari video kelompok dua. Baik, kalau untuk yang wawancara itu seharusnya lebih banyak speakingnya tuh. Dan untuk kesimpulannya, harusnya pakai speaking. Yang bisa ditunjukkan kayak kurang kelihatan. Ada alasan yang speakingnya itu kita lebih memahami dan Video lebih menang. Ada lagi? dari kelompok 2. Ada rasanya. Lebih menang gue tahu. Jadi betul yang dikatakan terlibat tadi sama harus menjalani Itu tapi lebih konkretnya, lebih bagusnya itu di kan dia yang bekerja, jadi tahu situasi remaja. Kalau anak remaja kan masih belum menempuh masa-masa itu kan, jadi lebih baik umpamanya orang tua atau kakek nenek pengalamannya lebih banyak. Jadi dari ketiga video atau proyek yang telah kalian lakukan, metode apa yang kalian gunakan? Bagi tadi. Karena apa? Karena menjadikan Untuk mengantarkan suatu fenomena atau masalah yang ada di masyarakat. Nah, udah paham ya sampai sini? Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapat pelajaran? Kita belajar kayak gitu. Apa? masalah itu akan tetap ada dimanapun dan kapanpun. Masalah akan tetap ada dimanapun dan kapanpun. Ada yang lain? Kesimpulan apa yang kita dapat pelajaran pada hari ini? Dari video yang kita tayangkan, dari PPT yang dijelaskan. Setelah kita buat video yang kita lakukan tadi, jadi kita tahu
gambarannya. Jadi kalian dapat gambaran dari situ. Kalian tahu oh bukan cuma konsep yang perlu kalian pahami saja. Jadi sudah jelas dengan apa yang telah kalian lakukan adalah karena kalian berusaha untuk memperoleh kebenaran atau informasi dengan menggunakan metode yang tadi kualitatif, dan juga kalian ada masalah kalian temukan solusinya. Jelas ya, ada pertanyaan sejauh ini? Kalau tidak ada, kita tutup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasi